summarize single control break. Proses komputasi ini mensyaratkan data sudah terurut berdasar kriteria tertentu. Data yang terpilah-pilah ini kemudian diproses sendiri. Untuk melakukan hal ini, data tersebut disimpan di memori atau random access memory dengan nama variabel baru. Proses komputasi dilakukan terhadap data dengan nama variabel baru ini. Jadi artinya nama data itu disimpan atau direkam pada memori random access memory. Switch atau SV adalah salah satu cara untuk pindah dari kriteria sebelumnya. Prinsip kerja switch ini seperti lampu lalu lintas. Bila merah, kendaraan berhenti, sedangkan jalur, yaitu lampu akan nyala hijau. Itu justru berjalan. Demikian sebaliknya. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan lagi. Itu dilakukan menggunakan switch atau SV. Flowchart dasar summarize terdiri dari 3 macam, yaitu single control break, multiple control break, dan double check. Kita akan mempelajari dulu yang single control break. Sebelumnya, data harus tersusun urut berdasar satu jenis kriteria. Kriteria ini disebut key field atau field kunci. Proses dilakukan terhadap data yang memiliki kriteria atau key field yang sama. Nanti akan jelaskan lebih lanjut. Break dimaksud ganti, artinya key field-nya berganti atau berubah dengan key field data yang baru. Single control artinya dikendalikan oleh satu atau single key field. Yang mengendalikan itu hanya satu key field. Contoh soal untuk single control break yaitu nomor program A110. Pada suatu sekolah terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Masing-masing di dalamnya ada muridnya. Kemudian Anda diminta membuat program rekapitulasi atau singkatan untuk menghitung jumlah siswa tiap kelas. Jadi kelas 1 ada berapa, kelas 2 ada berapa, kelas 3 ada berapa muridnya. Data siswa sudah terurut berdasar kelas masing-masing. Record input tersusun dari nama siswa dan kelas. Sedangkan record output tersusun dari nama siswa dan kelas juga sama ya. Lakukan proses rekap berdasar key field kelas. Pada akhir proses cetak total jumlah siswa setiap kelas. Ini soalnya. Kemudian outputnya, nanti outputnya seperti ini. Nama siswa kelas berapa. Kemudian ada subtotal, artinya kelas 1 ada berapa, subtotal kelas 2 ada berapa, subtotal kelas 3 ada berapa, dan total seluruhnya ada berapa. Untuk mengerjakan soal itu, problem solving soal A110, pertama tentukan nama variabel input untuk setiap data, yaitu nama itu diberi nama variabel A string, kelas diberi nama variabel B string.
setelah membuat variabel input, kita membuat data soal A10 yang big tip. Ya ini inputnya. Jadi ada nama, ada kelas. Kemudian berikutnya kita tentukan variabel output. Jadi kalau tadi input sudah ada, sekarang variabel output. Kalau tadi inputnya namanya A string dan B string, sekarang untuk outputnya variabelnya adalah A string, double A ya, B string untuk kelas double B. Kemudian ST untuk subtotal dan TT untuk total seluruhnya. Setelah tadi membuat input, maka sekarang kita membuat output berdasar input tadi. Outputnya seperti ini. Jadi ini outputnya, nama siswa, ini kelas, Adi, Budi. Ini ada 2, berarti kelas 1 itu ada 2 orang. Kemudian di sini ada Rini, Joni, Edi, Susi, Tari. Di kelas 2 ada 5 orang. Kemudian di kelas 3 ada Nana, Heni, Hari. Ya, subtotalnya ada 3. Jadi subtotal itu adalah jumlah anak di dalam setiap kelas. Kelas 1 ada 2, subtotalnya kelas 2 ada 5, dan kelas 3 ada 3 anak. Dan total semuanya ada 10. Selanjutnya buatlah program flowchart-nya. Kita buat flowchart-nya seperti ini. Logika proses komputasi. Tahap awal. Ini baca data yang pertama yaitu ADI 1. Kemudian dicek apakah SW-nya 0. Ini apakah SW-nya 0. Kalau SW 0 karena memang awalnya SW adalah 0, maka jawaban adalah Y, yes. Kemudian menuju ini 180, SW sama dengan 1. Jadi nilai SW diubah menjadi 1. Jadi sekarang SW nilainya 1 dan seterusnya 1 terus. Kemudian di sini simpan data. Caranya menyimpan data yaitu BB string sama dengan B string, AA string sama dengan A string. Jadi variabel BB string ini diisi dengan nilai variabel B string yang baru dibaca, yaitu pertama kali ADI. Ini kenapa bukan AA string dulu? Karena kita menggunakan atau keyword yang digunakan yang utama adalah kelas. Jadi bukan ADI-nya yang disimpan dulu, tetapi adalah kelasnya dulu. BB string sama BB string dan AA string sama dengan A string. A string diisi dengan AA string yang baru dibaca. Jadi sekarang AA string adalah ADI dan BB string adalah 1. Jadi ini BB string ini diisi dengan B string yaitu angka 1, AA string diisi dengan ADI. Kemudian proses data, subtotal tambah 1, total tambah 1. Kemudian cetak AA string, BB string. Jadi yang tercetak adalah ADI dan angka 1.
Selanjutnya menuju baca lagi. Baca lagi di sini. Data berikutnya adalah budi 3,1. Dicek apakah datanya habis, selesai. Kalau iya print total, kalau tidak dicek dulu apakah SB sama dengan 1. Kan, dicek dulu apakah SB sama dengan 0. Tidak, SB-nya sudah menjadi 1. Jadi apakah SB-nya 0? Tidak, jadi langsung masuk ke sini. Jadi SB 0 itu hanya pertama kali, setelah itu SB-nya dirubah menjadi 1. Jadi nanti baca data berikutnya SB-nya sudah 1. Berarti jalur yang ini, apakah SB sama dengan 0, ini hanya dilakukan sekali saja pada awal pembacaan data. Setelah itu pada data berikutnya SB-nya sama dengan 1, jadi prosesnya adalah bawah. Kemudian apakah B-string sama dengan BB-string? B-string yang tadi itu adalah angka 1, karena kelasnya kelas 1. B-string yang baru dibaca, apakah sama dengan BB-string yang disimpan? Yang baru dibaca adalah angka 1, dan BB-string simpanan tadi juga 1. Apakah sama? Ya, masuk ke sini. Kemudian kita tulis AA string sama dengan A string. Jadi AA string adalah budi sama dengan A string. Jadi AA string sama dengan budi. Kemudian masuk ke sini subtotalnya tambah 1. Kalau tadi 1, sekarang tambah 1 menjadi 2. Totalnya juga tambah 2. Cetak AA string dan B string. Selanjutnya menuju angka 1, baca lagi. Di situ yang dibaca adalah Rini 2. Kemudian B string itu adalah angka 2, yaitu data yang baru dibaca, apakah sama dengan B string yang disimpan? Rini 2, apakah sama dengan 1 miliknya Budi? Tidak sama, karena tidak sama, kita cetak subtotal di sini. Subtotalnya ada berapa? Subtotalnya yang tadi itu di sini 1 tambah 1 menjadi 2, jadi di sini cetak angka 2. Kemudian dari sini tidak kembali baca data, tetapi dari sini proses simpan data di sini. BB string sekarang diisi angka 2 dan AA string diisi Rini. Terus terusnya muter terus sampai data habis. Kalau data sudah habis, maka tinggal mencetak subtotal dan total. Ini adalah proses single control break. Proses single control break itu ada 2 macam. Ini dan di mana ini data langsung dicetak di sini, dan nanti ada lagi yang proses yang B di mana data dicetak berikutnya. Jadi ini dulu yang kita pelajari. Untuk
mengerjakan soal A10A, yaitu single control break pada Python, maka pertama kali ya seperti biasanya membersihkan layar monitor, kemudian membuat header. Headernya nyontoh ini. Ini headernya. Selanjutnya ini data nomor 10, kita tulis input ini. Kemudian di sini untuk nomor 3, inisiasi, yaitu menentukan nilai awal variabel yang akan digunakan. Di sini ada perbedaan, yaitu dari A, B, SW, ST, total. Kalau di sini hanya ada AA dan BB, tetapi kalau di sini harus ada A, AA, B, BB, kemudian SW sama dengan 0, ST, STT subtotal, ya, sama dengan 0, dan total sama dengan 0. Program utama, Z sama dengan len dari data 10, kemudian while X lebih kecil Z, kemudian kita tulis nama input datanya ini. Selanjutnya, di sini ada proses data awal, yaitu pada waktu SW sama dengan 0. Pada waktu SW sama dengan 0, SW-nya disatukan sama. Kemudian masuk ke sini, BB sama dengan B sama. Kemudian AA sama dengan A. Selanjutnya ST, kalau di sini STT, di sini disebut ST saja. Kemudian TT, NU sama. Kemudian printnya adalah kalau di sini A string, BB string, di sini A, dan B. Ini kalau SW-nya 1. Kalau tidak, itu tadi proses data awal, yaitu pada waktu SW sama dengan 0. Kalau tidak, apakah SW-nya 0? Tidak, maka di sini dilakukan pengecekan apakah B string sama dengan BB string. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa B string adalah data yang baru dibaca, sedangkan BB string adalah data simpanan. Maka di sini diterjemahkan seperti ini. Kalau iya, maka A string sama dengan A. Ini. Kalau tidak, apakah B string sama dengan BB string? Tidak, maka cetak subtotal. Kemudian subtotalnya dinolkan, kemudian masuk kedua, yaitu masuk ke sini, jalur ini. Dan kemudian cetak datanya di sini, dan kembali baca data. Kalau data habis, print subtotal class. Pada akhir proses, nomor 6, jika data habis, jika X sama dengan Z, cetak subtotal class dan total.